Shalom, selamat malam mahubataha ganupan. Partogoata Bodarion ibuat humbani model A dengan topik mingguan tondu si pambobai. Paima ipuka hita partogoata masing-masing marsa teduh mahita saat teduh imulai. Pasisir hitama dirita lau mamuji pakon pasangapkon Tuhan in. Ibagas gorani naibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa todui na pasing si topa langit pakon tanohon. Amin. Martua ma bangsa na mambahen Jehovah naibatani. Ai ma bangsa pinilih gabe pambagianan bani. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus Raja si parmonang nadop manaluhon kuasa ni sibolis apa hamatean. Pujion nami dogoranmu halani bagal ni idop ni uhurmu banami. Inma marhetehon na totap ham sirsir patupuhon hanami. Na loja anjahaborat ni halani dosa nami. Say holong ma ataimu mangidahanami. Say ro maham humbani humpulan namion. Mangajamkon idop apa holong ni atemu do hanami rohu lobemu. Jalo anjaha palua hama hanami. Asesitong hanami margolu na baru laho mamuji pakon pasangapon ham. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami balosi hama hanami. Amin. Mandoding mahita haleluya nomor 304 ayat sada pakon tolu. Sada goran nama jenges humbai ganup goran in dodingkon hitama. Sonari masuk mahita membasa parmahan nama dear. Parmahan madear hubata bornginon namar judul Kristus do simada hita. Tapi Kristus do simada nasiam anjahanai bata do simada Kristus. 1 Korin tolu ayat 20 tolu. Aku ini milik siapa? Onma sukun-sukun nahotop luar humbani pamangan ni halak Kristen apala bani hita on. Sukun-sukun on marbikas doai halani gati hita manggoluh mangihutkon rosuhta sandiri. Membaen gati hita kehilangan identitas selaku milik ni Kristus. Halani nadop magowi identitas atap status nokan, madabuh ma horjata humbani nama korjahon tindakan-tindakan na berbahaya, riskan, nekat, resiko belakangan. Nah penting
tujuan tercapai, marhitei na menghalalkan segala cara. Alhasil, holong pe gabe luntur. Terjadi parbolah-bolahan. Kelompok-kelompok na menganggap kelompok on mana sitong. Gabelang peka bedopak sitarononi hasoman. Halaniai, ayat on pangingatkon hita be pasal status atap identitas ta ijani ni Kristus do si mada hita. Anjahane batado si mada Kristus. Atau nganggo Kristus do si mada hitaon. Anjaha rumah ni ne batado homa hitaon. Ituntut do hubata. Ase marianan tondu ini ne bata ibagas hita. Ase gokma holong ni Kristus ay bata. Halakna igoki holong ni Kristus do. Homana igoki malas ni uhur. Manggoluh ibagas na rukun apa dami. Malas ni uhur maningondo gabe salah sada ciri khas halak Kristen. Artini hasipe hita gati kecewa, resah, putus asa, pakon nalegan, tapi lang mampu ay laho manggerogoti malas ni uhur na humbani Kristus ay. Jalan keluar ni Aima marhitay sir-sir hita mangondoskon goluh on pita hubani Kristus, halani memang yado si madah hita. Na ijahani silaku milik Kristus, pasti do isarihon atap ipar mudu-mudu. Anggosonai HP, pita hubani Kristus mah hita on marsi gantung. Anjaha porini masa pe parutolon, apa hamaholon. Pabotokon hita bani marhite tonggo elek-elek apa terima kasih. Panotop doma iberehon bata asegok hubani Kristus mahita marpangarapan. Ase torsa anjahagok malas ni uhur hita. Ija pangarapan hubani Kristus do kunci kebahagiaan ni goluh apa rumah tanggata. Martonggo mahita. Ham dotong Tuhan si madahanami on. Halaniai rosuhmu ma si horjahon nami tongtong bani goluh on. Bahen hamma hanami pambalosi pitah hubamu. Pargogoi ham hanami tontong andohar marhite horjapakon goluh nami. Tarpuji apa marmulia ma goranmu na passing in. Amin. Paimai tangar hita ambilan ne boban hon pendeta Jesse Purba. Mandoding hita haleluya nomor 448 ayat 1 pakon 2. Matin ni indo HP padan ni Tuhan Yesus doding pun hita. Yesus,
Oras mau bata ganupan, selamat mengadongkon ibadah pertungguan mahubani hita, Kuria Nasersot Kalimantan Timur, ase paima itangar hita hatani Tuhan hubata bani pertungguan ta ibagas bornginon, diar pasada hita uhurta martonggo hita. Damai nini batama na mengatasi haganup paruhuron, ini manaman ramotkon uhur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Horas mau bata haganupan ase hatani Tuhan nagabe ambilan bata bani pertongguanta ibuat maai humbani buku Galatia bindu 5 ayat 16 das hubani ayat 26. Galatia bindu 5 ayat 16 das kubani 26. Diar ase hubasahon bata haganupan diut-diuti hita ibagas uhur tabei. Galatia bindu 5 ayat 16 das hubani ayat 26. Judul bagal ni marparlaho marguru hubani tondui. Ayat 16. Tapi ondo nahu hatahon marguru bani tondui in manasyam marparlaho. Anja ulang ma suhun-suhun nasyam hisap-hisap ni daging in. Ay na mangimbang tondui do sura-sura ni daging. Anjaha na mangimbang daging do sura-sura ni tondui. Marsilawanan doin. Aselang tarpasaut na siyam pinindo ni uhur na siyam. Tapi anggo tondui do na mambobahon na siyam, sengbe ginomgoman ni titah in na siyam. Tapi talardo horja ni daging, ay ma pariyah-riyahon, habutakon, goluh na somarate, marnay bata na legan, hadatuon, parmusuh-musuhon, partinggilan, parsimburuan, ringis, uhur haut, parbulah-bulahan, parlegan-leganon, subil, parmabukon, marpoya-poya, apa na usih kujay. Songon na do puhatahon bani na siyam ijia, sonay do age sonari, si horjahon na sonay, seng tianon ni ay harajaon ni bata. Tapi ondo buah-buah ni tondui, holong, malas niuhur, damai, lumbang niuhur, habasaron, habayakon, haporsayaon, halamlamon, apa panraijian diri. Seng marlawan titah dopak nasi sonai ay. Tapi halak na ginomgoman ni Kristus Yesus, iparsilangkon do daging ni, hisap-hisap ni, apa rosu-rosu ni. Anggodoma ipagolo tonduin hita, mardalan mahita homa mangihut kon tonduin. Ulang ma parayak kita hasangapon na lumei, ulang ma persigila-gilaan, anjaha ulang ma marsilateyan. Singanjay madasni. Kita gadupan na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus, hatani Tuhan nadas ko bani hita, bani ambilan partongguan ta ibagas bornginon, ibuat mate mahu bani hita, hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh. Batah ganupan, ada dua hal yang utama mengapa Paulus mengirimkan surat Galatia ini kepada jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu. Hal yang pertama adalah adanya pengajar sesat yang mengatakan bahwa Paulus itu bukanlah rasul. Yang kedua, menurut ajaran pengajaran sesat ini, mereka mengajarkan bahwa keselamatan bukan karena kasih karunia Allah. Tetapi keselamatan itu adalah dengan melakukan tradisi agama Yahudi yang sudah mereka lakukan, yaitu dengan melakukan hukum Taurat. Jadi pengajaran yang mengatakan Paulus bukanlah rasul langsung ditentang oleh Paulus, bisa kita lihat itu di dalam Galatia 1 ayat 11-24. Dia mengatakan bahwa Injil yang diberitakan bukan Injil manusia, sebab dia menerimanya bukan dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadanya, tapi dia menerima Injil itu dari Yesus Kristus. Jadi Paulus juga menjelaskan bahwa keselamatan akibat dosa hanya didapatkan dari kasih karunia Allah, bukan karena melakukan tradisi Yahudi, bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab Tuhan Yesus telah merangkum hukum Taurat itu ke dalam hukum kasih. Kita bisa lihat itu
di dalam ayat 14, di mana Yesus telah merangkum hukum Taurat ke dalam hukum kasih. Dan mereka salah mengerti maksud Tuhan tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa. Jadi seseorang diselamatkan tujuannya adalah menjalani hidup dalam kasih. Itulah tujuan Allah menyelamatkan kita, supaya kita menjalani hidup di dalam kasih. Jadi anak-anak Tuhan telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Anak-anak Tuhan telah dimerdekakan dari kutukan hukum Taurat. Jadi oleh karena itu tujuannya adalah supaya dapat mempraktekkan kasih ilahi dalam kehidupan kita, khususnya terhadap sesama kita. Jadi hanya satu cara untuk mempraktekkan kasih ilahi di dalam kehidupan kita, yaitu dengan mempraktekkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan oleh karena itulah kita bisa mempraktekkan sebagaimana Allah mengasihi kita, kita akan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan orang yang percaya sudah menjadi orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Oleh karena itu Paulus menjelaskan jangan memakai kemerdekaan itu sebagai alat untuk menuruti keinginan daging. Tetapi mari kita pakai kemerdekaan yang Tuhan berikan itu untuk hidup menurut keinginan roh di dalam kehidupan kita. Tidak lagi menurut keinginan daging orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi menuruti keinginan roh. Bisa kita gambarkan seorang murid yang berhasil, dia tidak akan terlepas bagaimana ia menerima pelajaran dari gurunya. Itu sudah pasti, dan bagaimanapun pintarnya seorang guru, jikalau muridnya tidak bisa menerima dan mengerti apa yang telah diajarkannya, sangat mustahil bagi seorang murid itu untuk berhasil. Sangat mustahil bagi seorang murid itu bisa menjadi juara ataupun bisa menjadi naik kelas. Dan biasanya jikalau ada seorang murid yang berhasil, yang pertama kita tanyakan adalah siapa gurunya, di mana dia sekolah, alumni dari mana, dan lain sebagainya. Sebab itu adalah faktor pendukung kesuksesan daripada seorang murid itu. Ya, baik gurunya, baik sekolahnya juga adalah faktor pendukung. Jadi oleh karena itu, jikalau ada sekolah unggulan, sekolah favorit, banyak orang tua yang berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke sana. Walaupun kita harus membayar dengan uang yang mahal untuk menyekolahkan anak kita, tetapi karena itulah sekolah favorit, sekolah unggulan, dan kita sudah melihat ada orang yang berhasil dari sana luar biasa, akhirnya kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anak kita di sana sekolah. Jadi semuanya itu karena keyakinan bahwa sekolah itu akan mampu membawa anak kita berhasil di kemudian hari. Karena kita tahu guru-gurunya berkompeten dalam mengajar. Dan sudah ada bukti bahwa ada orang yang berhasil dari sana. Hal tersebut mungkin sama dengan cerita tentang 100 ekor kambing yang dipimpin oleh seekor singa melawan 100 ekor singa yang dipimpin oleh kambing. Jadi kambing ini digolongkan dengan binatang jinak. Kambing itu digolongkan dengan binatang yang kurang pemberani dan cenderung disebut sebagai pengecut. Kenapa? Karena ketika hujan datang, kambing itu akan lari mencari tempat berteduh. Jadi sedangkan singa itu adalah binatang yang pemberani. Singa itu adalah binatang buas. Jadi pada saat 100 ekor kambing dipimpin oleh seekor singa berperang, walaupun kambing itu penakut, tetapi karena mereka tahu bahwa pemimpinnya itu adalah singa yang pemberani, maka mereka juga akan berani. Saat pemimpinnya mengatakan serang, maka kambing itu pun akan menyerang. Sebab mereka mendengarkan apa kata pemimpinnya. Tetapi 100 ekor singa yang dipimpin oleh seekor kambing, ketika pemimpinnya melihat bahwasanya mereka sedang diserang dan dia takut, dan dia mengatakan bahwasanya lari, maka semua singa pemberani itu pun akan lari, karena mereka juga akan mengikuti pemimpinnya. Jadi demikianlah juga di dalam kehidupan kita, tergantung siapa yang memimpin kehidupan kita. Tergantung siapa yang kita izinkan untuk menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu, siapakah yang Anda izinkan untuk menuntun kehidupan Anda? Siapa yang kita izinkan untuk menuntun kehidupan kita? Oleh karena itu di dalam teks khotbah ini, Paulus menjelaskan dalam teks ini bahwa ada dua hal
yang berpengaruh di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah hidup yang dituntun oleh roh dan hidup yang dituntun oleh keinginan daging. Jadi jelas dikatakan oleh Paulus bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keduanya tidak bisa berjalan secara bersamaan. Jikalau kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 8 di sana dikatakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Karena di saat dia mengasihi satu Tuhan, maka dia akan membenci Tuhan yang lain. Jadi jikalau kita menuruti keinginan daging, maka kita tidak bisa menuruti keinginan roh. Dan jikalau kita menuruti keinginan roh, maka kita juga harus menanggalkan keinginan daging kita dari kehidupan kita. Jadi selama ini kepada siapa kita tunduk? Siapa yang kita izinkan untuk memimpin kehidupan kita? Jadi ketundukan kita pada pemimpin kita akan kelihatan melalui sikap kehidupan kita. Akan kelihatan dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat perbandingannya, orang yang menuruti keinginan daging dalam ayat 19 sampai 21, maka yang dilakukannya adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persaudaraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang menuruti keinginan daging. Jadi inilah buah-buah kehidupan kita jikalau kita hanya menuruti keinginan daging kita. Yang lebih parahnya lagi dikatakan, orang yang menuruti keinginan dagingnya, dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi anggusonai, hujadoham dop mateham. Itulah pertanyaan yang diberikan bagi kita jikalau kita hanya menuruti keinginan daging di dalam kehidupan kita. Kemanakah kita jikalau kita tidak layak untuk mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Jadi selanjutnya di dah kita John, orang yang menuruti keinginan roh, buahnya akan nyata dalam kehidupan kita, yaitu ada kasih di dalamnya, ada sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan di sana dikatakan tidak ada hukum yang menentang buah-buah roh ini. Bahkan hukum Taurat pun akan menuntun kita untuk menghasilkan buah-buah roh itu. Jadi jikalau kita bandingkan dari hasil yang dibuahkan oleh keinginan daging dan keinginan roh, maka kita tahu bahwasanya diri kita itu lemah. Lemah dohi tahun haganupan. Jika kita mengandalkan diri sendiri, kita hanya akan menghasilkan buah-buah dari keinginan daging, yaitu hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi jikalau kita menuruti ataupun memberikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan dikuatkan, maka kita akan dimampukan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita koreksi diri kita masing-masing ke arah yang mana, buah-buah kehidupan yang mana yang sering kita hasilkan di dalam kehidupan kita sekarang. Dan oleh karena itu jikalau kita sadar, maka kita tahu bagaimana harus mengubah kehidupan kita dan memberikan diri kita dituntun oleh Roh Kudus. Di sini bisa kita belajar bahwa siapakah roh itu? Ya mungkin kita bingung siapakah roh itu, yang kita tahu adalah roh Allah. Tetapi dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Bani hata pertandingan ni Tuhan Yesus ke Bani Susiani, Yesus menjanjikan tentang Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk mengajarkan dan mengingatkan murid-muridnya tentang apa yang telah diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingatkan tentang apa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Roh itu adalah roh penghibur yang akan menyertai murid-muridnya supaya murid-murid itu tidak merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Di saat nantinya Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka seperti biasanya, biar tidak ada pemikiran, perasaan mereka bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi di sini dikatakan Yesus tetap menyertai mereka melalui Roh Kudus sampai akhir zaman. Dan roh itulah yang akan menyertai dan menjadi teman mereka, menjadi pemimpin mereka, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Yesus bagi mereka.
Jadi sama halnya dalam kondisi kehidupan kita sekarang mungkin kita sedang berjuang dan bangkit. Kita sedang berjuang dan bangkit dari keadaan yang sedang terjadi akibat dari penebaran virus COVID-19 ini, yang membuat keseharian kita itu terganggu. Mungkin kita ini sudah mulai jenuh dengan keadaan ini. Jadi satu hal yang penting bagi kita sekarang adalah mari kita melatih diri kita untuk hidup di dalam roh. Mari kita melatih diri kita untuk dipimpin oleh roh, agar kita tidak frustasi, agar kita tidak stres, agar kita tidak putus asa dalam menghadapi situasi yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Sama seperti murid-murid itu ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tapi karena dijanjikan Roh Kudus bagi mereka, akhirnya mereka tetap kuat dan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sama halnya juga dalam kehidupan kita, dalam situasi separah apapun kondisi kehidupan kita sekarang, tapi kita tahu Roh Kudus juga bekerja bersama-sama dengan kita untuk menuntun kehidupan kita, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak frustasi dan putus asa menghadapi pergumulan kita. Jadi sehingga tidak ada di antara kita orang percaya yang mengatakan bahwa dalam situasi sekarang Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia mengutus Roh Kudus untuk kita, menjadi teman kita, menjadi penghibur bagi kita di saat kita bergumul, menjadi penuntun bagi kita, membawa kita ke arah yang lebih baik sesuai dengan kehendak Yesus. Jadi Tuhan Yesus telah menggenapi janjinya. Dia telah mengutus Roh Kudus ke dalam diri kita, yaitu Roh penghibur. Roh itulah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi biarlah Roh itu bekerja di dalam hati dan pikiran kita setiap hari. Biarlah Roh Kudus itu yang selalu bekerja, yang menuntun kita dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi pemenang dari setiap pergumulan permasalahan yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi keinginan Roh itu tidak pernah berlawanan dengan kehendak Allah. Sebab Roh itu berasal dari Allah, dan Roh itu adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi sebab hidup dan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Jadi sudah sewajarnya kita mempercayakan hidup kita untuk dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Tuhan ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita memberi hidup kita dituntun oleh Roh Kudus? Bagaimana kita memberikan kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus? Sudah saatnya sekarang kita hidup baru. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Sebagai contoh, dengan kemajuan teknologi zaman sekarang ini, untuk menggunakan suatu aplikasi baik di handphone, baik di laptop juga, kita sudah diberikan tutorial bagaimana cara mempergunakannya. Supaya kita tidak salah mempergunakan dan supaya kita dapat mempergunakannya dengan baik. Dan bahkan juga di YouTube juga kita sudah bisa banyak melihat bagaimana tutorial cara memasak yang enak, cara memasak, membuat roti dan lain sebagainya. Kita semuanya sudah bisa mempelajari hal demikian. Dan oleh karena itu, untuk memberikan diri kita dituntun oleh Roh untuk menjadi hidup baru, tutorialnya juga sudah dipersiapkan Tuhan beribu tahun yang lalu, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu penting bagi kita, firman Tuhan itu adalah cara yang terbaik bagi kita untuk memberikan hidup kita dituntun oleh Roh. Dan tanpa firman Tuhan, maka hidup kita akan sulit dipimpin oleh Roh. Jadi jikalau kita tidak mengerti firman Tuhan, tidak pernah mendengarkan, tidak pernah membaca dan merenungkan, menghidupinya, akan sulit bagi kita untuk hidup di dalam Roh. Sulit bagi kita untuk hidup dituntun oleh Roh. Jadi tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mengerti firman Tuhan dan tidak akan mampu menghidupinya. Ya, tanpa Roh Kudus juga kita tidak akan mengerti. Dan kita walaupun kita hanya membaca Alkitab setiap hari, setiap saat, tanpa pertolongan Roh Kudus sampai kapanpun, kita tidak akan mengerti apa arti dari firman itu. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan melalui tuntunan Roh. Jangan lagi menuruti keinginan daging kita yang hanya memuaskan daging. Jangan hanya menuruti keinginan daging kita yang hanya dapat memberikan kenikmatan yang sementara. Jadi menuruti keinginan daging sama halnya dengan nikmat membawa sengsara. Tapi menuruti keinginan Roh itu sama halnya dengan sengsara membawa nikmat. Sebab kita akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Walaupun kita sengsara,
Walaupun kita harus menahan diri untuk tidak menuruti keinginan-keinginan daging kita dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah jikalau bukan Roh Kudus yang menuntun hidup kita, siapakah yang kita izinkan menuntun kehidupan kita? Kita belajar dari kisah Raja Saul, karena dia tidak mengindahkan firman Allah pada waktu itu ketika dia menjadi seorang raja. Akibatnya roh Allah mundur daripada Saul dan dia dimasuki oleh roh jahat. Ada dua roh yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, itu adalah roh Allah dan roh jahat. Dan jikalau bukan roh Allah yang menuntun hidup kita, berarti kita sedang mengizinkan dan membiarkan roh jahat itu menuntun kehidupan kita. Jadi hal yang perlu kita ingat, roh jahat itu bertumbuh subur dalam keinginan-keinginan daging kita. Semakin kita menuruti keinginan daging kita, maka roh jahat itu pun akan semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Jadi pilihlah penuntun hidup yang benar. Pilihlah penuntun hidup yang benar, yang terbaik, yaitu Roh Kudus yang diberikan Allah bagi kita. Jadi Alkitab mencatat bahwa betapa bencinya Allah dengan perilaku manusia yang dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Kita bisa lihat di dalam Alkitab bahwa tentang Sodom dan Gomora, Allah menghukum kedua kota itu karena perilaku manusia di dalamnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perilaku manusia di dalamnya hanya menuruti keinginan-keinginan dagingnya. Dan akibatnya Allah menghancurkan kota itu dengan mendatangkan hujan belerang untuk menghabiskan orang-orang yang ada di dalamnya. Semuanya adalah karena mereka hanya menuruti keinginan-keinginan daging dan hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan juga kita bisa melihat di zaman Nuh juga. Zaman Nuh karena kejahatan manusia, Tuhan mendatangkan air bah untuk memusnahkan manusia. Semua adalah karena kejahatan manusia. Semua adalah karena manusia menuruti keinginan-keinginan dagingnya saja. Dari kedua kejadian itu akan dikenang sepanjang masa supaya kita bisa menghindari hal yang serupa dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menghindari dosa yang serupa di dalam kehidupan ini. Hal itu mengingatkan kita sekarang bahwa Tuhan melihat perilaku yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan melihat setiap perilaku kehidupan kita sehingga Dia menghukum dunia karena dosa yang ada di dalamnya. Penting juga kita pertanyakan dan renungkan dalam kehidupan kita, apakah pandemi COVID-19 ini juga adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa kita? Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Mari kita renungkan dan mari kita tunjukkan perubahan bahwa Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, sebelum waktunya terlambat, kita masih diberikan pilihan. Apakah kita mau hidup di dalam daging, hidup menuruti keinginan daging, ataukah kita mau hidup menuruti keinginan roh, hidup dipimpin oleh roh. Ada pepatah mengatakan, satu-satunya persiapan terbaik untuk hari esok adalah menggunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Satu-satunya persiapan yang terbaik untuk hari esok adalah mempergunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jikalau kita adalah milik Kristus, maka kita harus meninggalkan keinginan-keinginan daging kita. Kita harus menyalibkan daging kita. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Jikalau kita adalah milik Kristus, kita juga harus menanggalkan hawa nafsu kita. Dan keinginan-keinginannya semua harus kita salibkan. Ya saudara-saudara, mari kita serahkan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus supaya kita dituntun kepada jalan yang benar di dalam kehidupan kita. Supaya kita dituntun ke jalan yang lebih baik, ke dalam kehidupan yang lebih baik. Jadi oleh karena itu, melalui teks khotbah ini kita diingatkan kembali untuk menentukan siapa yang kita izinkan untuk menuntun kehidupan kita. Tapi penuntun hidup terbaik itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan Allah, yang telah digenapi, yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Pakailah roh yang daripada Tuhan, jangan pakai roh jahat, roh iblis, roh dunia ini yang akan menghancurkan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kita aminkan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu na doma ondos subani hanami marhite hurni ambilan partongguan nami ibagas burginon ya jari hamdo tongon hanami Tuhan asi manggoluh kanami marhite tonduimu tondui napasing asi tonduimuin matongon Tuhan
na mambubahon hanami ibagas mandalani haganupan pargoluhan nami. Domay bereham perbandingan huben nami. Sonahado halak na manggoluh manuruti hisap-hisap ni daging. Sonahado halak na manggoluh tongon Tuhan, marhitehon na memberi diri ipimpin oleh roh, ay marbuahkon buah na diar. Tongon Tuhan haganupan doha namion marosu madiar, menghasilkan buah-buah roh bani pergoluhan nami. Asi tongon Tuhan ibotohkan nami mabani panorang on, naijado nagati ihorjaon hanami bani pergoluhan nami. Buah naijado nagati taridah bani pergoluhan nami on. Asi botohkan nami matongon Tuhan, lahu memberi diri nami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Asi boy matongon hanami ibobahon bani goluh na lebih baik, goluh na iharasuhkon ni uhurmu. Asi botohkan nami tongon Tuhan, marhiti ambilan on bahasa lang panean halak na masuhuni hisap-hisap ni daging ni bani harajaonmu, tetapi halak na memberi diri dipimpin oleh roh, pimpin tondoimu. Sa ijupahan do tongon hanami tongon Tuhan, dapotan doha nami bahwa kami memiliki tempat janah komani boy doha nami masuk kubani harajaonmu in. Asi bagasin tongon Tuhan, saya hama tongtong namar horja, napasingat kon hanamion haganupan, asi tondoimu maiyandal kon hanami. Anggulang tondoimu Tuhan ibain hanami na manuntun parguluhan nami. Maka yang berkuasa dalam hidupan kami adalah roh jahat, roh iblis, na boy membain masida parguluhan nami. Mungkin nikmat enak doi hapkon hanami, tapi itu hanya sementara, bukan untuk selama-lamanya. Tapi anggo tondoimu do mambubahon hanami, jupahan do hanami bani hasonangan na sadokah ni aima haguluhan kehidupan yang kekal yang telah Tuhan persiapkan ubani hanamion haganupan. Terima kasih mabani singat-singat muon ondo sumahubamu hanami haganupan Tuhan. Saya pakai hamma hanami on marhite tondoimu tondoina basing domu bani hinarusokon nihurmu bani haganupan parguluhan nami. Ondo subamu haganupan kuriamu na adong resort Kalimantan Timur on nariap hanami beribadah tong-tong hasipe lang boy bajupa gereja, tapi rumah nami tetap do mamuji pokon pasangapkon ham marhite ibadah nami. Ondos mahubamu tetap ham hanami on haganupan tongon Tuhan, pasu-pasu ham haganupan horjani tangan nami, pasu-pasu ham keluarga nami. Suku pun ham haganup na perlu bani pergoluhan nami tongon Tuhan. Halani botohkan nami jalan terbaik, solusi terbaik itu adalah dengan mengandalkan tondoimu tondoina pasing bani pergoluhan nami. On matonggo nami na elekon hanami bagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus sipaluahkan nami. Amin. Mandoding mahita, haleluya nomor sia, ayat sada pakon 2, Tuhan naibata sai parorot ham. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji-pujian dan terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Bapa, di mana berkat kasih dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa untuk setiap kami yang boleh beribadah pada malam hari ini Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang boleh kami rasakan Bapa sampai dengan hari ini. Walaupun seperti yang Engkau tahu Bapa, bangsa kami saat ini sedang marak virus COVID-19. Terima kasih Bapa, kami jemaat-Mu Resort Kalimantan Timur terlepas dari wabah tersebut. Bapa yang di surga, kami juga mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta kami ya Bapa. Biarlah firman yang telah boleh kami dengar pada malam hari ini dapat bertumbuh
berbuah di dalam hati kami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai iman percaya kami, perbuatan kami. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di Resort Kalimantan Timur ya Bapa. Seperti yang Engkau tahu dalam kondisi saat ini Bapa, kami tidak bisa bertemu kepada mereka Bapa. Kami tidak tahu apa yang terjadi atas mereka. Kami mohon perlindungan Tuhan, kiranya dimanapun setiap jemaat kami berada, Tuhan boleh mencukupkan setiap kami. Tuhan boleh memberikan kesehatan. Tuhan bantu setiap perekonomian yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Karena kami percaya Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang percaya, dan kami imani bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-Mu ya percaya. Ya Allah Bapa, kami juga mengucap syukur dan bermohon kepadamu Bapa untuk setiap majelis jemaat kami dimanapun berada. Dalam pelayanan mereka Bapa, kami berdoa kiranya pelayanan mereka boleh bertumbuh dan berbuah dimanapun mereka berada. Ya Allah Bapa, pada saat ini kami juga masih beribadah di rumah saja. Kami mohon penyertaan Tuhan, kiranya hapuskanlah virus COVID-19 yang ada pada bangsa kami ini Bapa, karena kerinduan kami untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Ya Allah Bapa, kami juga pada malam hari ini mendoakan anak-anak kami di masa pertumbuhannya, di masa remajanya. Kiranya Tuhan campur tangan Bapa dalam setiap pendidikan mereka, dalam setiap kerinduan mereka untuk dapat bersekolah dan bertemu bersama teman-teman mereka Bapa. Kami juga percaya Bapa, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong anak-anak kami ini. Ya Allah Bapa yang di surga, seperti yang Engkau tahu, banyak pergumulan yang terjadi atas kami. Kami tidak dapat sampaikan satu persatu Bapa, tapi kami percaya Engkau tahu mana yang mampu dan mana yang harus dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya Engkau tetap menyertai mereka, Engkau tetap memberikan kesehatan kepada mereka Bapa, agar mereka boleh memimpin bangsa ini, agar mereka boleh menuntaskan COVID-19 yang ada di bangsa ini ya Bapa. Kiranya berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka Bapa, begitu juga kami sebagai masyarakatnya Bapa. Kiranya kami boleh bekerja sama agar virus ini dapat diatasi dengan baik. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan kami di hari Minggu Bapa, perayaan pesta seksi sekolah minggu yang ke-52. Kiranya pelayanan yang boleh kami lakukan pada hari Minggu dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa, banyak salah dosa yang kami lakukan, baik kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Hapuskanlah itu Bapa dari buku dosa-Mu, agar segala berkat kasih dan karunia yang akan Engkau limpahkan kepada kami tidak terhalang oleh karenanya. Ya Allah Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sambil patuk pohon galangan, mandoding mahita, haleluya nomor 446, ayat sada pakon 2. Sisada akula dohita ganupan. Nasomu bayak dos doin banitu
Ondo sonita ma galanganta hubani na ibata martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, ham donadop mamberi haganub na perlu bani koluh nami. On penaroh doha nami hubamu martarima kasih. Anjaha makamalaskon hatamu na dop ijaloha nami. Jalo hamma hanami apa galangan na yondoskon nami. Nagabi hataridahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu-pasu hamma galangan nami on. Gabi hadiaro ni horja itungah-tungah ni kuryamu. Say tambay hamma pasu-pasumu. Aslambin marguguh ka nami makorjaon horja nama diar. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jana si paluah ka nami. Amen. Riap may tamartonggo marhite tonggo na yajarhon ni Tuhan Yesus kubata. Hamba pa namin ay naguri atas, sa namapasing magoranmu, sa roh maharajaonmu, sa isaot maharoso ni urmu inaguri tongohon songon ay naguri atas. Biri hamba ben nami sa larion haguluhan ari-ari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami, banidosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubay ham huparlajuan, paluakam mahanami humbani pangago, ay hamdo si madaharajaon, pakon haguguhon, apa sangapon sadokah ni dokah ni. Amen. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Idop niuhur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong ni ati ni ibata Bapa. Apa parsauran ni tondoy na pasing ma. Maka somani na siyam haganupan. Amen.